Tata tertib persidangan Pengadilan Agama Yogyakarta. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua harus berdiri dan menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. 4. Di dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahkan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat khusus yang telah disediakan untuk itu. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatan dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib di persidangan, dan setelah hakim ketua memberi perintah masih tetap melanggar, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang, dan apabila pelanggaran tata tertib bersifat suatu tindakan pidana, tidak akan mengurangi kemungkinan akan dilakukan penutupan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 321 garis miring perdata titik G garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara perceraian antara pihak penggugat Raden Roro Widya Zulizara dengan pihak tergugat Mikhail Al-Kahar pada Senin 28 Oktober 2024. Penggugat dan tergugat dimohon memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Panitera Keamanan dan Jurusita siap. Kuasa hukum penggugat dan tergugat siap. Sidang perkara perdata dengan nomor perkara 321 perdata garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Yogyakarta tentang gugatan perceraian antara Raden Roro Widya Zulizara sebagai penggugat dan Mikhail Al-Kahar sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari penggugat, benar nama Anda adalah Raden Roro Widya Zulizara? Saudara tergugat, benar nama Anda adalah Mikhail Al-Kahar? Benar, ya. Saudara tergugat,
tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudara tergugat? Tidak, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu, lalu bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan istri saudara? Apakah tidak sebaiknya mencoba berunding untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah Anda bina? Ya, Yang Mulia, saya akan usahakan atas pertanyaan tersebut. Tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang ini tetap dilanjutkan. Baik, untuk saudara kuasa hukum penggugat, saudara siapa dan dari mana? Fauziani Fadlul Ida dari Citra Hukum, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, saudara siapa dan dari mana? Baik, saya Muhammad Setiabadi dari Wilayah Hukum, Yang Mulia. Baik, para pihak segera maju untuk menunjukkan surat kuasa atau surat kuasa khusus, surat izin praktek, kartu advokat, dan berita acara sumpah advokat. Surat-surat khusus para pihak sudah memenuhi unsur-unsur kekhususannya. Saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang untuk masa depan para pihak prosedur mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, dikarenakan para pihak tidak memiliki mediator, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudara Andika Clear Setiawan sebagai mediator. Dapat dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, saya beri kesempatan selama 1 bulan untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi panitera pengganti dan berkoordinasi dengan panitera. Dapat dimengerti? Bagaimana saudari penggugat dan saudara tergugat? Panitera pada 1 bulan dari sekarang tanggal berapa? Hari Kamis tanggal 28 November 2024, Yang Mulia. Baik, sidang akan kita lanjutkan pada hari Kamis 28 November 2024 bertempat di ruang sidang yang sama dan jam yang sama. Dengan ini sidang ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili dengan nomor perkara 321 garis miring perdata titik G garis miring 2024 Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara perceraian antara pihak penggugat Raden Roro Widya Zulhijjah dengan tergugat Mikail Al-Kahar pada Senin 28 November
November 2024 akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Penggugat dan tergugat disilakan untuk kembali ke tempat. Sidang 5. Pembuktian alat bukti dan saksi pihak penggugat dan tergugat. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili nomor perkara 321 garis miring Perdata titik G garis miring 2024 Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara perceraian antara pihak penggugat Raden Roro Widya Zulhidzahra dengan pihak tergugat Mikail Al-Kahar pada hari Senin 28 November 2029 akan segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim disilakan memasuki ruang sidang. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang lanjutan Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili dengan nomor perkara 321 garis miring Perdata titik G garis miring 2024 garis miring Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara perceraian antara pihak penggugat Raden Roro Widya Zulhidzahra dengan tergugat Mikail Al-Kahar pada hari Senin 28 Oktober 2024. Dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para pihak, di sini majelis hakim akan tetap bertanya terkait kesepakatan damai antara para pihak. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Kuasa hukum tergugat? Benar Yang Mulia, kami belum mencapai kesepakatan damai. Baik, sesuai agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti antara kedua belah pihak. Penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Mengajukan alat bukti apa saja? Baik Yang Mulia, kami mengajukan 2 alat bukti, yaitu foto bersama antara tergugat dan rekan kerjanya, serta surat kesan tergugat dan rekan kerja yang sama yang menunjukkan adanya interaksi intim dan kedekatan emosional di antara mereka. Selain itu, kami juga menghadirkan satu saksi bernama Amalia Iva Suraya yang telah kami daftarkan kepada Panitera, Ketua Majelis. Yang Mulia. Baik, hadirkan alat bukti surat ke meja majelis. Panitia mengerti, tolong dibantu, dan saudara tergugat, silakan maju untuk melihat alat buktinya. Penggugat hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Amalia Riva Suroya dipersilakan memasuki ruang sidang.
Saudari saksi, sebelum dimulai keterangannya, bersediakah untuk semua terlebih dahulu? Sedia. Baik, ikuti kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya menjadi saksi dalam persidangan ini menjadi saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. dari apa yang sebenarnya. Baik saudari saksi, saya ingatkan bahwa saudari telah bersumpah. Dimohon agar saudari memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudari lihat, saudari dengar, atau saudari alami sendiri. Saudari dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah Anda kenal pada saudari penggugat dan saudara tergugat? Kenal yang mulia. Apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya teman baik Mbak Widya yang mulia. Sudah berapa lama Anda berteman baik dengan beliau? Saya sudah berteman baik dengan Mbak Widya sejak SMA hingga sekarang, sekitar 15 tahun bertepatnya. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Berdasarkan curhatan Mbak Widya, saya mengetahui bahwa Mas Mikael sangat jarang berada di rumah dikarenakan profesinya dan pernah mendengar penuturan langsung dari Mbak Widya tentang kondisi keluarga yang semakin lama semakin tidak harmonis. Dan saya juga pernah melihat langsung pertengkaran antara Mbak Widya dan Mas Mikael. Saya lihat Mas Mikael semakin lama semakin acuh tak acuh dengan rumah tangga mereka. Mas Mikael bahkan sudah tidak memberikan nafkah batin untuk Mbak Widya sejak 3 bulan terakhir. Apakah saudari tahu alasan penggugat dan penggugat bertengkar? Tahu yang mulia, pertengkaran tersebut terjadi setelah Mbak Widya dan saya yang kebetulan sedang melepas rindu melihat Mas Mikael duduk berdua dengan seorang rekan kerja perempuan di sebuah kafe. Mereka tampak akrab, tertawa dan berbagi makanan yang semakin menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan profesional di antara mereka. Bahkan waktu itu Mas Mikael terlihat bersandar di bahu rekan kerjanya seakan berpelukan layaknya sepasang kekasih. Pandangan mereka, bahasa tubuh yang saling terbuka, serta tawa yang riang di antara mereka semakin menimbulkan tanda tanya. Lantas, apa yang saudari lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Awalnya saya ingin menjebak rambut Mas Mikael dan perempuan itu, namun Mbak Widya melarang saya mengingat kami sedang berada di tempat umum. Mbak Widya hanya menangis dan memeluk saya lalu mengajak menginap di rumahnya, yang kebetulan malam itu juga Mas Mikael tidak pulang ke rumah dengan alasan lembur. Sejak kapan penggugat curhat mengenai permasalahan rumah tangga mereka kepada saudari saksi? Sudah sekitar 4 tahun terakhir yang mulia. Mbak Widya sempat ingin menceraikan Mas Mikael pada tahun 2022. Namun Mas Mikael menolak untuk diceraikan karena masih mencintai Mbak Widya. Di sisi lain, Mbak Widya juga berharap Mas Mikael dapat berubah agar keduanya bisa menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Baik, terima kasih atas informasi. Kuasa hukum penggugat, silakan mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Terima kasih yang mulia. Saksi, bagaimana hubungan Mbak Widya dan Mas Mikael sebelum masalah ini muncul? Apakah ada perubahan drastis yang Anda perhatikan? Saya tidak melihat adanya perubahan drastis dalam hubungan Mbak Widya dan Mas Mikael sebelum maupun sesudah Mas Mikael bertemu rekan kerjanya tersebut. Mereka masih tampak seperti pasangan biasa awalnya, masih saling berinteraksi seperti pasangan yang saling mencintai. Namun saya dapat mengatakan bahwa hubungan mereka berubah secara perlahan. Dari curhatan Mbak Widya, dia mengatakan di saat Mas Mikael beberapa kali mengeluh pekerjaannya menjadi lebih banyak. Di saat itu pula Mbak Widya melihat dan merasa bahwa rekan kerja Mas Mikael itu lebih akrab dan lebih sering bersama Mas Mikael dibandingkan istrinya sendiri. Baik, kuasa hukum tergugat, silakan mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan keterangan saudara saksi, setelah kejadian di kafe, apakah Mbak Widya mengambil tindakan tegas untuk mendiskusikan masalah ini dengan Mas Mikael?
Belum. Sebenarnya Mbak Widya ingin sekali berbicara dan menyelesaikan masalah ini dengan Mas Mikail, tetapi Mas Mikail jarang di rumah. Atau ketika Mas Mikail keluar, Mbak Widya sudah tertidur. Cukup yang mulia. Baik, untuk saudari saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan dari saudari, apakah saudari bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap saksi dari penggugat telah selesai. Saudari saksi silakan meninggalkan ruang persidangan. Kartu identitas dapat diambil di ruang panitera setelah sidang selesai. Dapat dimengerti? Dimengerti yang mulia. Dari saksi tadi, apakah saudara tergugat menerima pernyataan dari saksi penggugat? Apakah ada saksi atas keterlibatan Anda? Silakan hadirkan. Saksi atas nama Hanum Fatila Gayatri disilakan memasuki ruang sidang. Saudari silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas. Saudari saksi, sebelum dimintai keterangannya, bersediakah Anda untuk disumpah terlebih dahulu? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, saya ingatkan bahwa saudari sudah disumpah. Dimohon agar saudara memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar, atau saudari alami sendiri. Saudara dapat dipidana apabila memberikan Demi Allah saya bersumpah menjadi saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenar-benarnya. Saudari silakan duduk. Terima kasih. Saudari saksi, saya ingatkan bahwa saudari sudah disumpah. Dimohon agar saudara memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudari lihat, dengar, atau saudari alami sendiri. Saudara dapat dipidana apabila memberikan keterangan palsu. Dapat dimengerti? Dimengerti yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda kenal pada saudari penggugat dan saudara tergugat? Kenal yang mulia. Ada hubungan apa Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya hanya sebatas rekan kerja Pak Mikail dan telah mengenalnya dengan baik sejak kami sama-sama melamar di perusahaan PT ARI, di mana Pak Mikail sudah menikah saat itu. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga tergugat dan penggugat? Selama 5 tahun mengenal Pak Mikail, saya merupakan salah satu rekan kerjanya yang dekat. Bahkan menganggap beliau seperti kakak sendiri. Begitu pula sebaliknya. Jika Pak Mikail menghadapi masalah, baik di rumah maupun di kantor, kami sering berbagi keluh kesah di kafe terdekat saat makan siang. Kadang beramai-ramai, kadang hanya berdua. Dalam pembicaraan tersebut, saya pernah mendengar penuturan langsung dari Pak Mikail tentang hubungannya dengan Bu Widya yang diundang dan mengungkapkan penyesalannya atas kebiasaannya yang sering meninggal ibunya.
miliknya serta terkadang melupakan kewajibannya sebagai suami. Selain itu, interaksi kami hanya sebatas pada urusan pekerjaan saja. Lantas, bagaimana dengan kesaksian saksi penggugat yang melihat kalian berpelukan di kafe? Tidak, Yang Mulia. Itu hanya salah paham saja. Waktu itu, Pak Mikael curhat tentang hubungannya dengan Bu Widya dan bingung harus bertindak bagaimana. Pak Mikael merasa kecewa dengan Bu Widya karena terlalu curiga berlebih dan Pak Mikael merasa tidak percaya. Padahal Pak Mikael selalu percaya dengan Bu Widya. Pak Mikael lelah selalu dituduh melakukan hal yang tidak-tidak. Lalu saya memberi saran bagaimana Pak Mikael harus bertindak sebagai suami yang mengerti kecemasan istrinya. Pak Mikael mengeluh saya sebatas ucapan terima kasih atas nasihat yang saya berikan, yang menyadarkan dia bahwa ternyata ketidakpercayaan Bu Widya sendiri kepadanya timbul karena perlakuannya sendiri. Tidak lebih dari itu, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat, silakan mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saksi, berdasarkan pernyataan saudari saksi, Anda menyebutkan bahwa pelukan tersebut merupakan ucapan terima kasih. Apakah tidak ada cara lain yang lebih umum atau lazim yang biasanya dilakukan untuk mengungkapkan rasa terima kasih? Sebenarnya ada banyak cara untuk mengungkapkan terima kasih, seperti mengucapkannya langsung, berjabat tangan, atau memberi hadiah kecil. Namun dalam situasi ini, menurut saya pelukan terasa lebih akrab dan hangat sebagai ungkapan syukur. Apalagi di posisi Pak Mikael saat itu dirasa terlihat seperti orang yang kelelahan semacam hari ini. Saya mengerti setiap orang punya cara dalam mengekspresikan perasaannya. Dan menurut saya, pelukan antara saya dan Mas Mikael juga bisa dimengerti dalam konteks hubungan yang dekat. Bukan pelukan terlalu intim, apalagi menaruh pada perselingkuhan. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan terhadap saksi. Terima kasih Yang Mulia. Apakah Pak Mikael pernah menyatakan secara langsung kepada Anda bahwa ia ingin berusaha lebih baik dalam perannya sebagai suami? Jika iya, bisakah Anda untuk menceritakannya? Iya, Pak Mikael memang pernah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi suami yang lebih baik. Dia pernah bercerita tentang harapannya memiliki komunitas kecil di antara dirinya dan Pak Widya. Saat kami bercengkrama, dia berulang kali menanyakan bagaimana caranya untuk melakukan perubahan dalam hubungan mereka dan bahwa dia ingin memberikan perhatian lebih untuk Bu Widya sendiri. Meskipun begitu, terkadang saya merasa dia masih kesulitan untuk mengatasi beberapa tantangan, seperti pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan, waktu dan momennya tidak pas, ataupun emosi yang tidak stabil antara keduanya. Dia memang berkeinginan untuk memperbaiki keadaan, namun proses itu belum berdampak positif pada Bu Widya sendiri dari yang saya lihat. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, untuk saudari saksi, apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudari, apakah saudari bersedia untuk dihadirkan kembali? Bersedia, Yang Mulia. Baik, pemeriksaan terhadap saksi dari penggugat telah selesai. Saudari saksi silakan meninggalkan ruang persidangan. Kartu identitas dapat diambil di ruang panitia setelah sidang selesai. Dapat dimengerti? Dimengerti, Yang Mulia. Setelah mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi penggugat dan tergugat, apakah dari penggugat menerima tentang kesaksian dari tergugat? Apakah ada keberatan? Saya ingin menyampaikan keberatan terhadap pernyataan saksi yang menyatakan bahwa mereka hanya sebatas teman kerja. Apakah ada bukti yang mendukung klaim tersebut? Yang Mulia, izinkan saya menjelaskan. Pernyataan saksi didasarkan pada pengamatan yang objektif dan dokumentasi yang ada. Kami siap untuk menyajikan bukti yang mendukung bahwa hubungan mereka memang terbatas pada konteks profesional. Kami memiliki pesan kerja dan catatan jadwal kerja bersama yang menunjukkan bahwa interaksi mereka fokus pada proyek dan tidak lebih dari itu. Baik, hadirkan alat bukti surat ke meja majelis. Panitera pengganti tolong dibantu dan saudara penggugat silakan maju untuk melihat alat buktinya.
Apakah ada tanggapan lebih lanjut dari penggugat setelah mendengar penjelasan ini? Tidak yang mulia, namun saya harap bisa mempertimbangkan semua faktor yang ada. Saya ingin agar pernyataan saya dipertimbangkan dengan serius. Tentu, semua pernyataan akan dicatat dan dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Setelah mendengar dan melihat pernyataan serta bukti-bukti yang diajukan, apakah dari penggugat dan tergugat tetap ingin bercerai? Iya yang mulia. Baiklah, kami akan musyawarah setelah penggugat dan tergugat meninggalkan ruang sidang dan akan kami panggil kembali saat pembacaan keputusan. Baik, setelah mendengar pernyataan dari penggugat dan tergugat serta mempertimbangkan bukti-bukti dari kesaksian yang diajukan, maka majelis hakim akan membacakan putusan akhir untuk para pihak dimohon untuk mendengarkan. Putusan nomor 321/Perdata-G/2024 Pengadilan Agama Yogyakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugat cerai antara Raden Roro Widya Zulhijjah sebagai penggugat dan Mikail Al-Kahar sebagai tergugat dijatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan demi hukum bahwa penggugat dan tergugat tetap sah menjadi suami istri. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.625.000. 4. Apabila dalam keputusan majelis hakim masih ada pihak yang keberatan, silakan mengajukan banding untuk disidangkan kembali. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin 28 Oktober 2024, di mana saya Nabila Kusuma sebagai Hakim Ketua, Fawaz Adiatma Rashid dan Marsyul Asmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh anggota majelis yang dibantu oleh Ami Marta Gentari dan Reiko Kamil Ataya sebagai panitera dan panitera pengganti, dengan dihadirkan oleh para pihak-pihak yang didampingi oleh kuasa hukum. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh kedua belah pihak setelah putusan dibacakan? Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas keputusannya. Saya menghormati keputusan ini yang mulia, namun saya akan tetap mengajukan banding. Baik, terkait dengan permintaan banding selambat-lambatnya diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan ini diajukan. Mengerti? Sidang Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam acara perceraian dengan nomor register perkara 321/Perdata-G/2024 Pengadilan Agama Yogyakarta atas nama penggugat Raden Roro Widya Zulhijjah dengan tergugat Mikail Al-Kahar dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor perkara 321/G/2024 Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin 28 November 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang.
Hadirin disilakan duduk.